Kita kembali melanjutkan yang tadi. Yang pertama yang harus kita perhatikan, yang harus kita kuasai di dalam memulai trading ini, khususnya bagi teman-teman yang baru memulai, maka perhatikan dan kuasai platform yang digunakan. Ada banyak platform yang digunakan. Salah satu yang paling populer adalah MetaTrader. Ya, salah satu platform yang populer yang digunakan teman-teman trader seluruh dunia, ini banyak yang menggunakan MetaTrader. Apakah yang pakai MetaTrader 4 atau MetaTrader 5, itu adalah pilihan ya sesuai dengan eh, instrumen yang menjadi pilihan kita nanti. Di platform nanti kita bisa siapkan, bisa download di Play Store. Kalau di Android kita bisa gunakan Play Store, tulisannya MetaTrader 4 atau MetaTrader boleh. Ya, nanti warnanya logonya warna hijau. Kalau mungkin teman-teman yang menggunakan MetaTrader 5 ya pilih MetaTrader 5. Kemudian kalau menggunakan laptop maka ini wajib kita gunakan link atau server dari broker yang kita ambil ya, atau yang kita pilih nantinya. Harus ada link servernya. Maka yang kedua kita butuh yang namanya nanti broker. Kita butuh yang namanya broker. Sehingga banyak yang bertanya, dari mana kita nanti bisa transaksi dapat uang? Dari mana kita nanti bisa tarik tunai? Kemudian bagaimana cara kita nanti deposit dari rupiah menjadi dolar atau sebaliknya dari dolar menjadi rupiah? Maka kita butuh yang namanya money changer atau broker. Sekali lagi broker ini adalah yang menjembatani kita dengan pasar, dengan pasar besarnya. Kalau kita hanya trading dengan personil, nanti tentu tidak bisa kita dapatkan keuntungan yang tentu kita bisa dapatkan setiap harinya. Karena wajib sebelum kita trading, sebelum kita masuk di pasar uang atau pasar saham, pasar emas dan minyak mungkin, atau bahkan di cryptocurrency, kita butuh yang namanya broker. Ada pasar di sini, yang saya maksud pasar adalah pasar besarnya, di mana pasar besar ini adalah pasar-pasar yang menjadi penggerak pasar. Siapa dia? Apa mungkin dari sekian banyak itu ada beberapa yang menjadi penentu. Apakah dari Eropa, Amerika, atau bahkan dari Inggris. Yang paling dominan mendominasi pergerakan pasar adalah Eropa. Kemudian baru Amerika, kemudian Inggris. Ini tidak perseorangan tetapi korporat ya. Tetapi bank-bank besar di Eropa juga bisa, bank bank Jerman, kemudian ada nanti City Corporation, kemudian ada HSBC, McMorgan, termasuk mungkin Bank of America, Bank of England dan sebagainya ya. Ini bank-bank besar yang intinya sebagai penentu, sebenarnya penentu pasar atau yang mengendalikan pasar adalah pemain besarnya, termasuk yang tadi saya sebutkan tadi. Sementara broker ini menjembatani. Kalau kita trader ini tidak bisa masuk di pasar sini, maka butuh broker. Ini trader masuk lewatnya broker, broker dilempar ke sini. Maka butuh namanya broker. Nah, broker yang terbaik tentu broker yang memberikan banyak keuntungan ya. Satu, banyak keuntungan buat kita, yang kedua juga tidak merugikan, tidak banyak merugikan. Maka penting nanti menentukan broker yang tepat, yang amanah dan tentu profesional sesuai dengan pergerakan market yang tidak dibuat-buat, harga yang tidak dipermainkan seenaknya, tetapi mengikuti kondisi real time pasar yang ada di pasar besarnya. Maka sering muncul pertanyaan, nah sekarang broker yang terbaik itu yang seperti apa? Maka saya jawab, broker yang terbaik tidak ada. Semua broker ada plus dan minusnya. Broker itu ibaratnya juga dagang, dia agen.
Nah, inti yang dia dapatkan adalah komisi. Agen ini dapat komisi. Komisi yang utama dari spread nanti. Ini komisi utama dari spread. Ada yang menambahkan lagi ada komisi lain nanti. Bahkan ada yang menggunakan ya, tambah-tambahan lain. Saya kurang paham. Ada banyak broker yang dalam tanda kutip memang broker nakal. Ada yang broker yang benar-benar melempar harganya atau pasar menjadikan dasar utamanya. Sehingga ketika dia di luar pasarnya naik, pasarnya turun, ikut turun. Dengan selisih harga tidak terlalu jauh. Tidak heran ketika agen nanti dia juga mencari keuntungan. Maka jangan heran kalau nanti satu broker A dengan broker B, bahkan dengan broker C, ini harga selalu tidak sama. Jadi jangan banyak protes. Kalau kita sudah memilih broker yang kita anggap cocok, harganya terlalu jauh, ya kita tanggung konsekuensinya. Maka sebelum kita menentukan broker yang tepat, cari referensi, cari perbendaharaan terkait dengan broker itu. Nah, saya hanya memberikan syarat-syarat saja broker ini yang bisa kita jadikan sebagai referensi untuk kita ambil. Pertama, dia punya jam terbang yang tinggi atau sudah berusia paling tidak 10 tahun. Cari broker yang sudah berdiri sudah 10 tahun. Nah, broker yang kita maksud yang seperti apa? Broker lokal atau broker luar? Ya, dua-duanya boleh saja. Tapi saya lebih cenderung ke broker luar. Saya lebih cenderung ke broker luar dengan segala plus dan minusnya. Bukan berarti tidak boleh menggunakan broker lokal, ya, broker dalam negeri boleh-boleh saja. Ya, saya hanya menyampaikan saya lebih cenderung dan lebih rekom di broker luar. Broker lokal itu seperti apa? Broker luar itu seperti apa? Ya, banyak pilihan, tentu juga banyak plus minusnya. Ya, nanti secara intensif kalau terkait dengan broker bisa langsung tanya, bisa langsung chat saya, nanti akan saya berikan beberapa pilihan, beberapa alternatif, ya bahkan saya dengan alasannya. Karena kalau nanti saya menyebutkan banyak broker, ya nanti tendensinya saya jualan. Ya, saya tidak dalam kapasitas jualan, saya betul-betul eh, memberikan edukasi terkait dengan broker. Silakan nanti bebas memilih ya. Saya sendiri terus terang saya menggunakan ada FBS, ada FX Open. Ya, dulu banyak kita pakai ada Insta, ada Okta dan sebagainya ya. Tetapi yang sekarang saya pakai FBS dan FX Open dengan plus dan minusnya. Bukan berarti ini yang terbaik, tidak. Silakan nanti ditentukan, silakan bisa memilih sesuai dengan keyakinan kita dan ya perbendaraan yang kita anggap itu cukup. Kalau kita masih yakin dengan broker dalam negeri ya silahkan kita gunakan broker lokal ya. Tapi saya hanya merekomendasikan cari broker luar saja. Cari yang dia sudah berusia, sudah berdiri paling tidak 10 tahun. Yang kedua, cari broker yang punya track record yang bagus ya. Track record itu artinya catatan-catatan dia selama ini. Dari mana kita bisa tahu? Ya mungkin dari banyak teman, mungkin dari kita browsing dan sebagainya. Tetapi tidak semua yang teman sampaikan itu nanti 100% benar. Mungkin ada kalanya kita harus banyak cross check sana sini untuk memastikan dia punya track record yang baik. Ketika dia punya track record yang buruk, tentu menjadi catatan. Ya mungkin harganya dipermainkan yang seenaknya dan sebagainya. Yang banyak komplain di sana, yang banyak mengajukan protes di sana dan banyak minus yang diajukan oleh teman-teman trader, maka itu bisa menjadi bahan eh, catatan kita ya. Yang selanjutnya memilih broker kita bisa tentukan dengan melihat bagaimana dia kecepatan di dalam pelayanan ya, termasuk artinya deposit dan withdrawnya sangat lancar. Yang paling penting teman-teman di dalam investasi online ini kan deposit dan withdraw atau tarik tunainya mudah. Bukan deposit saja yang mudah. Nah, hati-hati dengan
broker-broker yang baru bermunculan. Karena broker yang baru bermunculan itu nanti orientasinya pasti mencari customer yang sebanyak-banyaknya, mencari target yang sebanyak-banyaknya. Maka perlu tahu dan perlu nanti kita referensikan ya. Cari yang sudah berusia lama, 10 tahun di atas. Berikutnya track record tadi, perhatikan nama baiknya. Perhatikan banyak komplain, banyak disampaikan teman-teman trader mungkin menjadi catatan. Perhatikan deposit dan withdrawnya, apakah lancar atau tidak. Nah, kita tentu tidak tahu karena kita tidak mengalami, maka carilah teman atau yang bisa kita percaya untuk menjelaskan ya, paling tidak pengalaman dia menggunakan broker itu seperti apa. Bagaimana depositnya, bagaimana tarik tunainya, lancar atau bahkan tersendat. Kemudian ketepatannya seperti apa, kemudian mungkin ada potongan-potongan seperti apa, ada komisi-komisi seperti apa, kita perhatikan semuanya. Jangan sampai kita nanti menjadi sumber, menjadi apa ya, eh, ladang emas bagi mereka. Kita jadi sapi perahan, kita yang punya modal, kita kena potongan sana sini. Ada spread, ada komisi, ada swap, ada potongan apa lagi lah. Yang kalau kita pikir, yang kalau kita logikakan, sulit sekali kita mendapatkan keuntungan karena banyaknya potongan tadi. Maka perhatikan sebelum kita ambil, sebelum kita pilih broker itu, maka betul-betul kita harus perhatikan dengan baik. Depositnya lancar, tarik tunainya lancar, kemudian komisinya tidak terlalu besar, mungkin kalau ada, spreadnya juga tidak terlalu besar, harganya tidak terlalu beda jauh dengan yang lain, maka itu bisa kita jadikan referensi. Kemudian selanjutnya yang keempat, ya, yang keempat ini berkaitan dengan memilih broker, masih berkaitan dengan memilih broker, maka pastikan ada layanan pelanggan yang siap sedia ya. Ada layanan pelanggan, ya ini ada layanan pelanggan ya. Ada layanan pelanggan yang siap memberikan semua jawaban terkait dengan komplain, terkait dengan masalah dan sebagainya ya, yang berkaitan dengan deposit, tarik tunai, harga dan sebagainya. Intinya ada pelayanan yang ramah, yang bisa memberikan pelayanan bahkan 24 jam. Tidak ada selalu jeda di sana. Karena kita trading ini tidak hanya pagi. Ada kalanya kita trading di malam hari, ada kalanya kita trading di pagi hari, siang hari, sore hari. Dan kita butuh waktu, butuh kecepatan di dalam pelayanan pelanggan ketika ada komplain. Ketika kita butuh dana cepat, kita butuh withdraw dengan cepat, maka pelayanannya harus prima di sana. Ini menjadi bagian dari cara kita memilih broker. Ya, ini mungkin menjadi catatan kita. Tidak semua broker jelek ya. Ada broker yang betul-betul hanya manfaatkan dari customernya. Ada broker yang benar-benar hanya sebagai perantara, sehingga betul-betul harga itu sesuai dengan yang ada di market. Ini yang menjadi pilihan kita nanti. Harga jangan sampai terlalu jauh dari pasar besarnya. Caranya mengetahui bagaimana? Ya minimal kita punya 2 broker sebagai bandingan. Ya setidaknya kalau kita satu sudah kita anggap yakin, ya sudah. Kalau kita ingin membandingkan, kita gunakan 2 broker yang sudah berpengalaman, track recordnya bagus. Kita sandingkan harga di saat yang sama, di jam yang sama, dengan pasangan atau instrumen mata uang yang kita gunakan sama, kemudian nanti akan kelihatan di sana harga itu berapa, harga itu naik turunnya seperti apa, selisihnya bagaimana. Itu nanti menjadi dasar kita mengambil atau memilih brokernya. Jangan asal saja kita mengikuti teman, jangan asal kita tergiur dengan bisikan-bisikan halus, ya, artinya bisikan-bisikan tetangga, teman yang mungkin memberikan angin surga di sana, memberikan iming-iming di sana, yang ujung-ujungnya kita nanti dipeloroti, kita nanti diperas sehingga modal kita disedot semuanya. Apakah bisa seperti itu? Sangat bisa. Karena itu penting kita nanti memilih broker. Yang ketiga tadi adalah pemilihan
broker.